Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Intan Tani Widianti. Saya dari Prodi S1 Ilmu Keolahragaan Universitas Singapura Bangsa Karawang. Di sini saya akan mereview tentang senam nifas. Oke, saya akan menjelaskan tentang senam nifas. Jadi senam nifas adalah senam yang dilakukan sejak hari pertama melahirkan setiap hari sampai hari yang ke-10, terdiri dari sederetan gerakan tubuh yang dilakukan untuk mempercepat pemulihan keadaan seseorang setelah melahirkan. Dan untuk manfaat senam nifas itu sendiri yaitu yang pertama itu ada mengencangkan vagina. Jadi bagi ibu yang melahirkan secara normal, maka organ vagina akan mengalami pengenduran untuk kemudian kembali pulih ke bentuk semula. Jadi dengan melakukan senam nifas, maka otot-otot di area selangkangan akan kembali kencang dan membentuk si vaginanya ini tuh akan kembali normal. Manfaat ini juga bisa membantu ibu untuk bersiap kembali dalam aktivitas seks bersama pasangan setelah masa nifas berakhir. Lalu yang kedua itu ada menyembuhkan rahim. Jadi ukuran rahim yang mengembang selama kehamilan dan terisi oleh bayi akan berproses kembali ke bentuk semula setelah melahirkan. Dengan melakukan senam nifas secara rutin, maka rahim yang mengendur ini akan terbantu untuk kembali ke bentuk semula dengan cepat. Nah, lalu yang ketiga itu ada mengelola stres. Jadi kan tekanan mental pasca melahirkan tak bisa dihindari oleh ibu baru. Apalagi jika melahirkan anak pertama, dukungan keluarga sangat diperlukan untuk menghindari stres menghadapi dunia baru sebagai ibu. Pengelolaan stres ini juga bisa dilakukan dengan melakukan senam nifas. Yang keempat, bisa menormalkan tulang dan sendi. Jadi selama kehamilan yang panjang dan proses persalinan yang menegangkan tentu membuat beberapa otot tubuh mengencang dan menegang. Gerakan-gerakan pada senam nifas akan membantu ibu dalam melonggarkan kembali otot-otot dan sendi-sendi yang kaku. Bahkan, beberapa sendi yang bergeser bisa diperbaiki ke bentuk semula dengan melakukan gerakan-gerakan senam nifas ini. Nah, lalu yang kelima itu ada mengurangi rasa sakit. Proses persalinan dengan cara normal dan cara sesar meninggalkan luka dan rasa nyeri yang cukup mengganggu dan menguras tenaga. Bahkan beberapa ibu merasakan sakit pasca melahirkan hingga beberapa hari setelahnya. Di gerakan-gerakan senam nifas ini bisa membantu ibu dalam mengurangi rasa sakit setelah persalinan ini sehingga pemulihan bisa lebih cepat dilakukan. Lalu yang keenam itu bisa mencegah komplikasi. Jadi kondisi ibu yang lemah setelah melahirkan tentu beresiko mengundang berbagai macam penyakit. Keadaan riskan ini tentu sangat berbahaya bagi ibu dan juga sang bayi. Dengan rutin melakukan senam nifas, maka kebugaran tubuh tetap terjaga, sehingga hormon dalam tubuh bekerja untuk menjaga imunitas ibu pasca persalinan. Nah, lalu yang ketujuh itu melancarkan sirkulasi darah. Gerakan-gerakan senam nifas secara umum mirip dengan gerakan senam pada umumnya. Efek yang dirasakan tentu saja lancarnya aliran darah dalam tubuh sehingga membuat metabolisme tubuh menjadi lebih baik. Tubuh yang bugar dengan sirkulasi darah yang lancar akan membantu atau membuat ibu menjadi lebih bersemangat dalam beraktivitas sehingga memberikan kenyamanan baik bagi bayi dan meningkatkan produksi ASI. Dan yang kedelapan itu bisa memperlancar BAB, buang air besar. Setelah melahirkan, biasanya ibu akan mengalami kesulitan buang air besar dan buang air kecil. Jadi di kondisi ini tuh sangat umum gitu terjadi karena otot-otot di bagian perut yang mencoba untuk kembali ke posisi semula setelah 9 bulan mengalami penekanan dari rahim yang semakin besar. Di senam nifas ini tuh bisa membantu tubuh dan organ dalam untuk kembali ke posisi semula. Untuk manfaat yang ke-9 itu ada mengembalikan postur tubuh. Perubahan beberapa bagian tubuh sangat mungkin terjadi pada masa kehamilan, mulai dari kenaikan berat badan, melengkungnya tulang belakang, atau bagian tungkai kaki yang menekan beban lebih berat dari biasanya.
Dengan melakukan senam nifas, maka tubuh akan mengatur kembali posisi otot yang bergeser sehingga memungkinkan untuk memperbaiki postur tubuh yang berubah selama kehamilan. Senam nifas ini akan sangat membantu ibu dalam mengembalikan penampilan seperti sebelum melahirkan. Dan yang terakhir itu ada tidur lebih nyenyak. Dengan melakukan gerakan senam nifas, metabolisme tubuh akan terjaga. Meskipun ibu menjalani hari yang cukup melelahkan, mengurus bayi dan aktivitas rumah lainnya, bisa dipastikan waktu tidur akan semakin nyenyak karena tubuh dalam keadaan bugar. Nah, itu penjelasan dari saya. Lalu kita akan simak bagaimana sih video senam nifas itu gitu, dan agar bisa dipraktekkan oleh ibu-ibu yang sedang mengalami atau sudah melahirkan gitu, agar bisa dilakukan di rumah serta gerakannya yang mudah. Latihan senam hari pertama ini adalah kita latihan pernapasan dan otot-otot kaki. Ya, untuk latihan pernapasan ini ada 3 jenis. Yang pertama adalah latihan pernapasan dada. Tidur terlentang dengan bantal, kedua kaki ditekuk, tangan di atas dada. Ambil napas dari hidung dan mulut sambil dada dikembangkan. Keluarkan pelan-pelan lewat mulut sambil mulutnya dibuka lebar dan dada dikempiskan. Selanjutnya latihan pernapasan iga-iga. Kedua tangan diletakkan di iga-iga bagian bawah. Ambil napas dari hidung dan mulut. Lalu keluarkan pelan-pelan sambil mulutnya seperti bersiul. Gerakan ini bisa diulang 3-5 kali selama latihan. Latihan pernapasan kedua adalah latihan pernapasan iga-iga. Dengan cara tidur terlentang, kedua punggung tangan berada di atas iga-iga bagian bawah dengan cara mengepal. Lalu ambil napas dari hidung dan mulut sambil iga-iga dikembangkan. Keluarkan pelan-pelan dengan cara mulut seperti bersiul. Gerakan ini bisa diulang 3-5 kali setiap latihan. Latihan pernapasan yang ketiga adalah latihan pernapasan perut. Ini berfungsi untuk mengencangkan otot-otot perut. Caranya adalah kedua kaki tetap ditekuk, kedua tangan di atas perut. Ambil napas dari hidung dan mulut sambil perut dikembangkan atau digembungkan. Lalu keluarkan pelan-pelan melalui mulut sambil perut dikempiskan atau dikerutkan. Selanjutnya adalah latihan untuk pergelangan kaki. Tujuan latihan ini adalah memperlancar sirkulasi darah dan mengurangi pembengkakan. Latihan ini terdiri dari 3 macam. Latihan pertama adalah ibu duduk, kedua kaki diluruskan, badan bersandar pada kedua tangan. Kedua kaki dirapatkan, kedua telapak kaki ditarik keluar, lalu ditekuk ke dalam. Tarik, tekuk, tarik, tekuk. Gerakan ini bisa diulang 3-5 kali selama latihan. Gerakan yang kedua adalah kedua telapak kaki saling dihadapkan, lalu tekan ke bawah, buka ke samping, tutup lagi. Gerakan ini selain melancarkan peredaran darah, ini juga untuk mencegah pegal-pegal dan kram-kram pada kaki. Gerakan ketiga adalah memutar telapak kaki ke bawah dan ke atas. Tekniknya adalah kedua telapak kaki saling dihadapkan, lalu putar ke atas, ke samping, tutup. Gerakan ini bisa diulang 3-5 kali selama latihan. Selanjutnya adalah telapak kaki memutar ke bawah. Kedua telapak kaki saling berhadapan, lalu diputar ke bawah. Dimulai, diputar ke bawah, ke samping, tutup. Selanjutnya latihan hari kedua.
Latihan yang pertama adalah latihan untuk otot perut. Tekniknya adalah si ibu tidur terlentang, kedua kaki ditekuk, kedua tangan di samping badan, angkat kepala sampai dagu menyentuh dada. Tahan, kembali. Ini gunanya untuk mengencangkan otot-otot perut bagian atas. Gerakan ini bisa diulang 5-6 kali setiap latihan. Yang kedua adalah latihan otot dasar panggul. Tujuannya adalah mengencangkan otot-otot dasar panggul, melancarkan buang air kecil dan besar, dan mengurangi nyeri pada jahitan. Tekniknya adalah ibu tidur terlentang, kedua kaki ditekuk, kedua tangan di samping badan, kerutkan kedua bokong, kerutkan perut bagian bawah, kencangkan vagina, tarik kedua pahanya, kencangkan, tahan, lepas. Latihan ketiga bertujuan untuk mengencangkan otot-otot tungkai. Tekniknya, kaki kanan ditekuk, diluruskan setengah tinggi, kemudian kembali lagi. Dilanjutkan kaki kiri ditekuk, diluruskan setengah tinggi, kembali. Kemudian kedua kaki ditekuk, luruskan setengah tinggi, kembali. Gerakan ini bisa diulang 6 kali selama latihan. Latihan hari ketiga. Latihan ini bertujuan untuk mempercepat kembalinya rahim ke bentuk semula. Tekniknya adalah ibu posisi tengkurap, letakkan bantal di bawah perut dan kaki, kedua tangan di atas bokong, kedua lengan dibengkokkan, kepala miring ke kanan, rapatkan kedua bokong dan dikempiskan. Kempiskan perut, ditahan sampai hitungan kelima. 1, 2, 3, 4, 5, lalu lepaskan. Lakukan 5 kali bergantian dengan kepala kiri. Yang kedua, latihan otot dada. Tujuannya memperlancar pengeluaran ASI dan mengurangi pegal-pegal pada bahu. Posisi duduk, kedua telapak tangan berada di bahu, lalu putar ke depan. Ini bisa diulangi sebanyak 8 kali. Dan diputar ke belakang sebanyak 8 kali. Kedua tangan berada di depan dada, lalu tangan kanan memegang lengan kiri bagian bawah, dan tangan kiri memegang lengan kanan bagian bawah. Gerakannya adalah tarik, tekan, tarik, tekan. Lakukan ini selama 1 menit. Latihan yang ketiga, latihan sikap baik. Ini berguna untuk mengembalikan postur tubuh ke keadaan normal. Tekniknya adalah gempeskan perut, tarik bahu ke belakang, ulurkan leher, pandangan ke depan, kaki kanan melangkah 1 langkah, tundukkan kepala, letakkan sesuatu, kemudian ambil lagi, kepala menghadap ke depan, kaki melangkah ke belakang.